pengurus PAC, pengurus ranting, satgas serta senior-senior partai dan sahabat, saudara dan teman Mas Seno yang saya hormati, Pak Wakil Wali Kota. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa surat sudah saya terima dan ini merupakan salah satu hal yang harus saya bertanggungjawabkan. Saya dari awal sudah tidak ingin dan tidak akan mengajak kepada seluruh kader simpatisan pengurus PD Perjuangan yang ada di Kota Surakarta maupun caleg yang jadi maupun yang tidak jadi, sehingga hal ini merupakan salah satu beban yang harus saya pikul dan yang harus saya panggul kembali. Namun demikian perlu kami sampaikan kepada seluruh jajaran pengurus ranting, satgas, anak ranting, PAC dan DPC PD Perjuangan di Kota Surakarta. Sikap yang kami sampaikan itu bukan basa-basi, tidak hanya untuk memohon maaf, tetapi ini bentuk tanggung jawab saya sebagai ketua partai. Karena terus terang, salah satu bagian yang terkecil itu yang menjadi alasan saya untuk mengundurkan diri. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan evaluasi bagi DPD dan DPP. Ketika ada seorang kader yang melakukan kegagalan-kegagalan hanya meminta maaf, tapi yang namanya Rudi gagal mundur dari jabatan ketua DPC PDIP, itulah yang sebetulnya kami harapkan untuk disikapi. Dan saya sudah sampaikan tidak akan mengajak kepada saudara-saudara sekalian, tetapi dengan pengunduran diri saya tetap komitmen untuk memenangkan pemilihan presiden tahun 2014 tanggal 9 Juli. Dengan catatan, saya mau memanggul dan memikul surat ini, tapi saya tidak mau lagi ada penggembosan-penggembosan dalam pemilihan presiden. Dan ini sudah direncanakan. Ada yang ada di sini semuanya. Ada yang ada di dalam ini. Bagaimana menebas seorang Rudi yang tidak punya pamrih apapun. Kepentingan pemilihan legislatif saya menargetkan 23 kursi minimal. Tetapi ada oknum-oknum dari kader PD Perjuangan untuk menghambat keteroyan daripada 23 kursi itu sendiri. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni apa yang dilakukan dalam pengkhianatan itu sendiri. Saya marah betul ini. Saya selama 15 tahun saya mengabdi melayani masyarakat, terutama PD Perjuangan, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, tenaga dan lain sebagainya, dan tidak punya pamrih untuk pribadi saya sendiri. Pamrih saya bagaimana membesarkan partai. Tetapi kalau ada kader partai yang sedemikian rupa, apakah kalian rela? Kalau tidak, apa yang akan bertanggapan? Ini komitmen saya yang terakhir. Kalau sampai pemilihan presiden dengan cawapres bukan Puan Maharani, PDI Perjuangan tidak mendapatkan suara lebih dari 76%, maka saya akan mengundurkan diri dari ketua DPC PDI Perjuangan. Ini saya tahan betul. Kalau saya tidak dipanggil Mas Seno sebagai sahabat, kawan, saudara, teman seperjuangan yang tidak pernah menginginkan jabatan, tidak pernah menginginkan uang, tetapi ideologi PD Perjuangan dijual untuk menghancurkan PD Perjuangan di Kota Surakarta. Apakah ini mau kalian relakan? Kalau kalian relakan, silakan.
Alhamdulillah teman-teman, kalian adalah kawan seperjuangan saya yang telah menyatakan sikap seperti itu. 15 tahun, hampir 15 tahun saya mengemban amanat partai. Tahun 2000 sampai 2015, 2000 sampai dengan 2005, halangan rintangan saya hadapi dengan lapang dada. 2005 sampai dengan 2009 saya hadapi dengan lapang dada. Tetapi kali ini akan saya hadapi dan saya lawan. Hidup mati adalah di tangan Tuhan. Derajat pangkat itu adalah Tuhan yang akan memberikan. Harta hanya titipan, nyawa hanya gaduhan. Kalau kalian memang betul-betul mempunyai niat yang tulus dan ikhlas, sudah tidak ada lagi pengkhianatan di dalam tubuh PDI Perjuangan. Ini yang harus kami sampaikan pada teman-teman. Kalau tadi saya tidak dijemput Mas Jono, saya tidak mau datang ke sini. Seandainya ini terjadi, kalau Ibu Megawati Soekarno Putri mengabulkan permohonan saya, ini merupakan prestasi yang luar biasa, yang mempertanggungjawabkan, disetujui namun hanya minta maaf, tidak diberi sanksi apapun. Kegagalan pemilihan kepala daerah tidak terima dan kehancuran pemilihan legislatif